Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei selalu membawa kita pada satu refleksi sejauh mana ilmu yang kita pelajari benar-benar hidup di masyarakat. Pendidikan bukan hanya sekedar teori di ruang kelas, tapi harus menjadi ruang partisipasi yang hidup secara konkret. Saya masih bersama pendiri Presiden University, seorang pionir pengembang kawasan industri. Ia juga sosok yang banyak orang kenal sebagai seorang yang mencintai kebudayaan tanah air, Dr. Honoris Causa Setiono Juandi Darmono. Pak Darmono seorang pengusaha yang saya mendengar dan membaca buku-bukunya Pak Dar, Kampus Meretas Batas, Think Big, Start Small, Move Fast, Building a Ship While Sailing. Sebenarnya nanti saya mau tanya, building ship while sailing tenggelam dong, kan lagi sailing. Lalu bringing civilization together. Pak, jadi kalau soal pendidikan, kan pasti tadi Bapak lebih ke arah siap kerja. Tapi apa sebenarnya menurut Bapak kesalahan utama dari pendidikan di tanah air? Karena kalau kita lihat peta pendidikan Indonesia dan negara-negara lain, kita kan memang tidak berada dalam satu bagan yang cukup menjanjikan. Menurut Bapak apa yang masih salah dan masih tetap kita kerjakan? Mungkin saya ambil contoh ya di Singapura. Singapura itu waktu saya mengadakan survei 40 tahun yang lalu. Itu mereka hanya ada 2 universitas, NUS dan NTU. Yang satu ITB lah, yang satu UI gitu. Terus kemudian politekniknya ada lebih dari 25, 40 tahun yang lalu. STM-nya mungkin ada 150. Nah itu struktur yang mirip di dalam organisasi di industri maupun organisasi kemiliteran, ya, pemerintah pun juga, di mana lulusan universitas itu tidak perlu banyak. Kita universitasnya 4.000 lebih. Nah sekarang betul Singapura tambah, tapi itu sudah dipakai untuk cari uang. Bukalah universitas baru untuk mendatangkan orang-orang yang ingin kuliah di Singapura. Tapi secara struktur saya kira benar. Karena universitas itu sebetulnya hanya anak-anak yang betul-betul pandai. Brain-nya itu bagus. Sehingga bisa menjadi scientist, bisa jadi researchers, menjadi educators yang bagus. Sedangkan politeknik itu dibutuhkan untuk mereka itu langsung kerja. Itu mereka kan 75%, 70% itu adalah skill, yaitu tadi magang. Yang sisanya teori. Yang sekarang baik vokasi lah gitu. Ya, vokasi. Ya. Itu yang disebut professional stream. Sedangkan universitas itu academic stream. Itu harus lebih banyak. Nah, kalau STM itu lebih banyak lagi. Jadi istilahnya itu we produce chief, not many Indians. Padahal kita perlu lebih banyak So Indians. many chiefs, so little Indian. Betul. Nah, dengan begitu banyak universitas, jadi masalah. Cuman saya juga paham pemerintah punya kesulitan. Karena kita perlu mengikuti juga kebutuhan masyarakat. Masyarakat tuh ingin anaknya punya gelar. Ya, kalau nggak punya gelar, waktu menikah tuh malu. Anak saya lulusan politeknik, nggak pernah dengar saya diperiksa pernikahan. Anak saya S1, S2 lulus dari sini, wah bangga orang tua. Karena itu yang membuktikan bahwa saya sudah melaksanakan tugas sebagai orang tua. Gak cuma para orang tua sih, saat ini pejabat juga senang banget ditulis panjang lebar. Profesor, dokter, padahal belum tentu juga kuliah benar. Betul. Ya, itulah, jadi saya kira ini perlu diperbaiki strukturnya, mengikuti kebutuhan pemakai. Saya baca bukunya Pak Dar itu building karakter di kampus juga menjadi bagian yang utama gitu. Saya sempat ngobrol sama Pak Dar, kayaknya kalau membangun karakter di kampus sudah telat deh. Maksudnya ya kalau dari SMP, tapi kan dari SMP, SMA itu rasanya baru benar-benar mumpuni gitu. Tapi nggak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat. Ya, kasih aja military training. Hah? Military training, kasih mereka, pasti disiplinnya naik. Ya, jadi itu masa apa-apa harus militer toh Pak? Ya ini pengalaman pribadi. Ya, nggak semuanya harus militer. Disiplin nggak harus selalu dari militer
ya memang mengajarkan kedisiplinan, tapi kedisiplinan itu kan tidak melulu juga harus bergaya militer, Pak. Betul, tapi yang paling siap dalam pendidikan itu adalah military training. Makanya Singapura 2 tahun lulus SMA harus military training. Korea juga. Nah itu memberikan fundamental untuk anak ini menjadi disiplin dan berani. Ya. Jadi ya itu kan anak-anak Indonesia ini kan siap izin gitu. Nah itu hasil dari tadi agak militer. Iya betul, tapi it's not bad lah. Oke lah. Daripada cuma manggut-manggut geleng-geleng kepala. Tapi nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti apa-apa. Oke. Pak, jadi tadi kembali ke pertanyaan saya. Apa kritik mendasar tadi? Jadi maksudnya karena hanya teori yang dijejalkan, bukan skillnya. Jadi di dunia kampus, itu kan? Karena kalau Bapak tadi bilang udah dari tingkat pertama mereka harus diceburin untuk langsung melihat seperti apa situasi suasana Dan kerja. bekerja. Ya. Dan memang Pak, kalau kita refer ke negara maju, misalnya kayak Perancis gitu, mereka ya kalau sekolah Sorbonne itu dianggap oleh mereka tuh ya sekolah buat mahasiswa internasional, terkenalnya gitu. Tapi kalau buat yang masyarakat di sana sendiri ada sekolah lain, sekolah bisnis terbaik yang lain. Jadi ya sekolah ekonomi atau bisnis ya sendiri. Nanti sekolah yang memang mau teknologi yang teknik yang berbau politeknik gitu. Jadi memang sudah diarahkan di kampus diajarkan sesuai dengan teori dan skillnya yang memang sejalan dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Betul. Dibandingkan kampus kita yang semuanya tuh serba ada, tapi ya rasanya lebih kepada teori dan tidak menyiapkan seperti apa dunia kerja nantinya. Gitu nggak sih kira-kira Pak? Ya itu ada benarnya. Jadi misalnya tahun 93 Pak Wardiman, Menteri Pendidikan kan mengatakan link and match. Ya. Nah link and match itu sulitnya adalah bagaimana kita tahu apa yang bakal dibutuhkan industri. Maka kalau di dalam kawasan industri, itu anak-anak magang itu sudah langsung bisa sesuai link and match-nya. Dan anak-anak itu kalau nggak cocok sama dia punya keinginan, dia bisa pindah ke pabrik lain. Oke, Pak sorry, Pak Wardiman waktu itu kan Menteri Pendidikan. Itu tahun berapa Pak? 93. Bayangkan Pak Wardiman aja tahun 93 sudah memikirkan link and match. Betul. Dan sekarang Pak, tahun ini udah berapa puluh tahun kemudian, kita masih punya persoalan tentang link and match. Bagaimana pendidikan di dunia kampus itu tidak melulu sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja.